Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polda Sulawesi Selatan dan Polres Luwu Timur akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap karyawati bernama Jessica Solo. Pelaku bernama Akmal ini ditangkap di Kampung Timur, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Selasa 19 November dini hari. Sebelumnya, jasad Jessica Solo ditemukan di jurang yang ada di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sampuraga, Desa Kasintu, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sulsel, pada Rabu 13 November lalu. Pembunuhan terhadap Jessica bermula ketika korban dijemput pelaku Akmal di Palopo untuk menuju Morowali, Sulawesi Tengah untuk kembali bekerja. Untuk diketahui, Akmal merupakan sopir travel. Saat menjemput korban, pelaku bersama dua pria lainnya kemudian tidak melanjutkan perjalanan ke Morowali. Kemudian saat perjalanan muncul niat jahat pelaku untuk melakukan hubungan seksual bersama dengan korban yang tengah tertidur di kursi depan. Pelaku kemudian mengajak korban berhubungan dengan tawaran Rp200.000. Namun ajakan ini ditolak oleh korban. Akmal kemudian menemukan kendaraannya dengan dalih ingin buang air kecil. Rupanya ini jadi akal-akalan pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya terhadap korban. Pelaku juga mencekik leher korban hingga lemah. Dalam kondisi setengah tersadar, korban mengancam akan melaporkan Akmal ke polisi. Diduga panik, Akmal kemudian kembali mencekik korban hingga tewas dan membuang jasad ke jurang. Adapun pelaku lebih dulu mengambil anting dan handphone milik korban. Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono dalam rilis pada Rabu 20 November mengungkapkan, berdasarkan hasil autopsi korban mengalami sejumlah luka lecet. Selain itu juga terdapat tanda kekerasan seksual, sedangkan untuk penyebab kematian adalah pendarahan pada otak akibat penganiayaan pelaku. Akibat perbuatannya, Akmal dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang curas, serta UU tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Ini kronologis kejadian seperti ini. Pada hari Senin tanggal 11 November sekitar pukul 18.30 ada korban nama JS dijemput oleh pelaku bersama RKS dan laki-laki E dari kota Palu yang hendak menuju Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil penumpang merek Toyota Avanza berwarna hitam. Kemudian pada 19.30 pelaku bersama laki-laki S dan laki-laki E serta korban diajak tiba di rumahnya laki-laki S. Selanjutnya pelaku meminta tolong pada anak dari laki-laki S atas nama Hablan untuk mengambil mobil Toyota Calya warna putih di rumah Isra. Jadi akhirnya pelaku mengantar korban ke Kabupaten Morowali, di mana di dalam mobil itu hanya berdua, ya, duduk bersampingan. Sekitar pukul 1.30 bertempat di daerah Mangkutama, Kabupaten Luwu Timur, korban melihat korban dalam keadaan tertidur dengan posisi yang menurut pelaku tertarik melihat korban dan mengajak korban untuk berhubungan intim dengan uang tawaran Rp200.000. Namun korban menolak. Hingga sepanjang jalan para pelaku ini masih berpikir bagaimana caranya supaya orang ini mau. Nah, tiba di suatu tempat sekitar pukul 2, yaitu di daerah Gunung Kayulangi, Mangkutama, Kabupaten Luwu Timur. Pelaku menghentikan kendaraan dan pura-pura buang air kecil. Setelah itu, dia dengan segera langsung membuka pintu dan menyergap korban, menutup mulut, dan kemudian melakukan tindakan kekerasan. Ya, tindakan kekerasan dengan cara menganiaya, sekaligus memperkosa, dan sebenarnya korban sudah sempat mengancam akan saya laporkan ke kantor ke polisi. Kemudian korban sempat lari keluar mobil dan terduduk di aspal. Pelaku mendekati dan langsung mencekik korban sehingga saat itu juga
meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Nah ini identitas korban adalah Jessica Solu, tempat lahir Palu, jadi usianya sekitar 23 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Palu. Kemudian untuk identitas pelaku, saudara A alias Agi, umur 23 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat di Lu. Untuk kejadian yaitu di sekitar Gunung Sampuraga, Desa Kasintuhu, Malang Utama, Lu Timur. Ini barang bukti yang sudah kami sita, yaitu 1 unit mobil Karya, 1 unit handphone milik korban, 1 unit handphone milik pelaku, 1 buah tas milik. Kurang lebih sepekan melarikan diri, sopir travel yang membunuh dan memperkosa karyawati bernama Jessica Solu di Luwu Timur ditangkap oleh polisi. Pelaku adalah Akmal alias Adi alias Sampe, warga asal Dusun Tabaja, Desa Tabaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu Timur. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan di Kampung Timur, Kelurahan Badek Baru, Kecamatan Muara Badek, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Selasa dini hari. Akmal turut dihadirkan dalam rilis di Polda Sulsel pada Rabu 20 November bersama dengan tersangka kasus lain. Dalam rilis tersebut, Akmal memakai baju tahanan warna oranye. Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono mengatakan tersangka adalah residivis kasus pencurian dan kekerasan di Sinjai, Sulawesi Selatan. Adapun kasus pembunuhan terhadap Jessica bermula ketika pelaku mengantarkan korban menuju Morowali untuk bekerja. Di tengah perjalanan, Akmal justru berniat melakukan pelecehan terhadap korban yang jadi penumpang terakhir. Kala itu Jessica melakukan perlawanan dan mengancam akan melaporkan Akmal ke polisi. Namun Akmal justru makin gelap mata dan menghabisi nyawa perempuan berusia 23 tahun itu. Selain melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, Akmal juga mengambil barang berharga milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal selama 15 tahun. Korban yang warna biru, kemudian juga pakaian korban dan 1 karung beras bertuliskan Jika atas panggilan korban saudari Jessica. Kita Itu juga adalah Kota Palu di Morowali. kita juga dia ke belakang Dan kami berhasil menangkap pelaku di Kalimantan, ya, khususnya di karena yang pelaku melarikan diri setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, pelaku dapat kita tangkap di Kampung Timur, Kelurahan Badek Baru, Muara Badek, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Langsung kita tangkap dan juga tim mengamankan handphone milik korban iPhone 7 yang berada di pasar, yaitu di daerah Kecamatan Balikpapan Barat. Selanjutnya kami akan melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Saya kira kemudian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Kemudian setelah diadakan penyelidikan, rangkaian penyelidikan antara Polres Luwu Timur dan Ditreskrimum, anggota kita telah berhasil mengungkap ternyata penemuan itu akibat dari adanya tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, ya, dan didahului dengan perbuatan seksual secara fisik terhadap korban. Nah ini pasti melakukan perlawanan, sehingga pasal yang dipersangkakan adalah pasal 338 KUH pidana atau pasal 365 ayat 3 KUH pidana atau pasal 6 huruf B junto pasal 15 huruf O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana anggota kita setelah berhasil melakukan penyelidikan dengan adanya laporan dari Polres Luwu Timur pada tanggal 13 November. Ini kronologis kejadian seperti itu. Pada hari Senin tanggal 11 November sekitar ini barang bukti yang sudah kami sita, yaitu 1 unit mobil Karya, 1 unit handphone milik korban, 1 unit handphone milik pelaku,
satu buah tas milik korban yang warna biru, kemudian juga pakaian korban dan satu karung beras bertuliskan Cika atas panggilan korban saudari Jessica dibawa dari kota Palopo menuju Morowali. Jadi yang bersangkutan sudah membawa beras. Dia ke belakang. Dan kami berhasil menangkap pelaku di Kalimantan, ya, khususnya di tanah yang pelaku melarikan diri setelah melanggar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.